Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ya, kembali kita lanjutkan materi tematik kita, di mana materi tematik kali ini berhubungan atau merupakan kelanjutan dari materi tematik pertemuan sebelumnya terkait dengan menyikapi perbedaan pendapat ya di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah kita dijelaskan di pertemuan terakhir mengenai bagaimana cara membedakan mana khilafiyah yang sifatnya pokok dalam artian tidak boleh ditolerir dan mana khilafiyah yang bisa ditolerir. Ya, kita sudah sebutkan masalah dalil ada dua, ada dalil qat'i, ada dalil dhanni, dan dilalah juga ada dua, ada dilalah qat'iyah sama dilalah dhanniyah. Ya kan? Kita katakan kalau dalilnya qat'i dan dilalahnya dhanniyah, maka hukumnya haram, dilanggar, diselisihi, bahkan mengeluarkan dari Islam. Karena itu murni penentangan kepada Quran. Adapun selain daripada itu, ya selain dalil yang qat'i, dilalahnya qat'iyah, maka ini adalah khilaf yang kemudian butuh dilihat. Kalau itu menyelisihi ijma', maka itu haram juga di situ, haram dilanggar. Walaupun mungkin dalilnya tidak qat'i, ya dilalahnya mungkin tidak qat'i, tapi kalau itu ijma', maka ijma' menjadikannya qat'i. Ya, karena ijma' itu kan kesepakatan. Yang namanya ijma' pasti benar. Pasti apa? Benar. Tidak mungkin ada ijma' yang salah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau sudah ada ijma', maka haram dilanggar. Itu berarti perselisihan, perbedaan di situ tidak boleh ditolerir. Tapi selama tidak ada ijma', yakni para ulama dari dahulu sudah berbeda pendapat, nah inilah perbedaan pendapat yang boleh atau bahkan harus ditolerir. Tidak boleh tidak, harus ditolerir. Ya, kenapa? Karena masalah itu sudah dari dahulu ulama berbeda pendapat dan mereka saling mentolerir dan tidak saling menghilangkan, menafikan. Maka demikian pula orang-orang belakangan harus membiarkan khilaf tersebut, perbedaan tersebut sebagaimana datangnya. Ya. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa melanggar ijma' itu perkara yang melanggar. Kalau ada ijma' terus mau dilanggar ijma', maka itu jelas merupakan pelanggaran yang besar. Sebagaimana kalau dari dahulu misalnya ada 3-4 pendapat terus harus dipaksakan jadi satu pendapat, itu pasti akan melahirkan kezaliman, pasti akan menzalimi orang lain kalau dia paksakan untuk menghilangkan pendapat-pendapat yang sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sekarang kita mau lanjut terkait dengan khilaf, perbedaan pendapat yang boleh ditolerir. Nah, kita sudah sebutkan bahwa khilaf yang bisa ditolerir adalah semua khilaf yang tidak menyelisihi ijma'. Selama tidak ada ijma' di situ, maka menunjukkan perbedaan pendapat dibolehkan. Nah, dan ini merupakan sifatnya semua permasalahan fikih. Semua ranah fikhiyah itu jenisnya di sini, yaitu khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diizinkan untuk khilaf. Ya. Jelas sampai sini? Karena itulah penting bagi seorang untuk mengetahui apa itu fikih. Ya. Karena terkadang seorang tidak bisa membedakan mana perkara fikih, mana yang bukan. Sehingga terkadang campur aduk. Yang masalah akidah dimasukkan di fikih, yang masalah fikih dimasukkan di akidah. Walaupun sudah pernah kita sebutkan semua, tidak semua juga perkara akidah itu disepakati. Ya kan? Ada ranah-ranah akidah, perkara akidah yang diperselisihkan. Bahkan dari zaman sahabat sudah berbeda pendapat pada sebagian permasalahan akidah. Tapi terkait dengan rukun Islam, rukun iman itu tidak mungkin ada perbedaan.
Tapi pada rinciannya terdapat perbedaan. Makanya kalau ada yang bilang kalau akidah tidak boleh berbeda pendapat, enggak juga. Ada perkara-perkara akidah yang dibolehkan berbeda pendapat. Kenapa boleh? Karena sahabat dari dahulu sudah beda pendapat, atau para ulama dari dahulu sudah berbeda pendapat. Misalnya sudah kita pernah kasih contoh dulu, misalnya dalam masalah apakah ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung atau tidak. Ini kan masalah akidah. Tapi masyhur perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Sahabat, menunjukkan ini khilaf yang ditolerir. Boleh, sahabat saja berbeda. Atau misalnya telaga Rasulullah SAW itu pada hari kiamat letaknya di mana? Sebelum sirat atau setelah sirat? Ini kan bagian dari iman kepada hari akhir. Tapi para ulama khilaf di situ, berbeda pendapat dalam masalah akidah ini. Jadi kita mengatakan bahwa patokannya kembali kepada apa yang disebutkan sebelumnya, masalah qat'i atau tidak. Iya, dalilnya qat'i atau tidak, dilalahnya qat'i atau tidak. Ya, tidak kita katakan bahwa masalah usul itu semua masalah akidah, usul. Masalah fikih semua, masalah ibadah semuanya masalah furu', enggak kita katakan seperti itu. Ya, ini kalau nggak salah sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mau lanjut ke masalah menindaklanjuti apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diizinkan khilaf dikarenakan tidak ada ijma, tidak melanggar ijma. Nah, dari ini sejalan dengan definisi fikih di kalangan ulama. Apa itu fikih? Kalau orang belajar fikih ditanya apa itu fikih? Fikih itu para ulama menyatakan fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalur ijtihad. Yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalur ijtihad. Ini namanya fikih. Jadi fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat, wajibkah, sunnahkah, mubah, makruh, haram, itu hukum-hukum syariat. Syah atau tidak syah, batal atau tidak batal, ya, itu semua hukum-hukum syariat. Jadi pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang mana pengetahuan itu diperoleh melalui jalur ijtihad. Itulah fikih. Dalam definisi yang lain, sebagian fuqaha mengatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berupa amalan, perbuatan, bukan akidah. Makanya pembahasan akidah itu beda dengan fikih. Beda dengan fikih. Kenapa? Karena perkara-perkara akidah itu sifatnya i'tiqadiyah, bukan amaliyah. Kalau fikih itu hanya menyinggung masalah amaliyah saja, perbuatan, ucapan mulut sama perbuatan perbuatan anggota tubuh. Iya. Disinggung juga niat, tapi dari sudut pandang amalan saja. Iya. Jadi intinya adalah bahwa fikih itu jalurnya ijtihad. Kapan sesuatu itu dikatakan ijtihad? Sesuatu itu dikatakan ijtihad kalau sesuatu itu dikatakan ijtihad kalau itu merupakan buah dari pemikiran seorang mujtahid. Yakni tidak ada ijma di situ. Ijtihad itu hasil produk dari akal, produk dari pemikiran para ulama yang dia menguasai semua ilmu-ilmu syariat, kemudian memahami Al-Quran dan hadis seperti ini. Lahirlah ijtihad namanya. Nah, namanya ijtihad itu karena dia adalah pemahaman seorang terhadap dalil, maka bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Jadi ini satu hal yang perlu digaris bawah ya. Bedakan antara dalil dengan pemahaman terhadap dalil. Ini hal yang harus dibedakan. Dalil tidak mungkin salah. Al-Quran tidak mungkin salah. Tapi pemahaman seorang terhadap ayat Quran bisa jadi salah. Paham ya? Ini hal yang harus dibedakan. Jadi kalau ada orang menyatakan sebuah pendapat terus berdalil dengan Quran, Al-Qurannya betul, ayatnya betul, tapi belum tentu pemahaman dia terhadap ayat itu betul, bisa benar, bisa salah.
Karena itulah perhatikan, kalau kita mengamalkan suatu pendapat, kita mengamalkan suatu amalan dengan dalil hadis atau ayat yang kita yakini, terus ada orang lain yang mengamalkan pendapat yang berbeda dari kita, juga dalil ayat dan hadis. Ini kan tidak mungkin dikatakan ayatnya atau hadisnya yang salah, kok bisa melahirkan dua pendapat? Tidak mungkin. Tapi kenapa perbedaan ini bisa lahir? Karena orang yang memandangnya berbeda. Iya, orang yang memandangnya apa? Berbeda. Karena itulah kita jangan meyakini bahwa orang yang berbeda amalan dengan kita dalam masalah fikih itu melanggar dalil, enggak. Meninggalkan dalil, meninggalkan hadis, tidak. Dia itu tidak melanggar dalil, dia itu tidak menyelisihi dalil. Dia hanya menyelisihi cara pahamnya kamu. Dia menggunakan cara paham yang lain. Ini hal yang berbeda. Sebagaimana pemahaman dia bisa salah, pemahaman kamu juga terhadap dalil bisa salah. Kan seperti itu. Karena ini sifatnya ranah ijtihadiyah. Tidak ada yang mutlak pasti. 100% tidak ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berdiskusi dengan salah seorang ulama, muridnya atau yang lain. Di akhir diskusi Imam Syafi'i mengatakan qauli shawab wa yahtamilul khata wa qauluka khata wa yahtamilus shawab. Pendapat saya ini yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat saya benar menurut saya, tapi tetap ada kemungkinan salahnya. Dan pendapat kamu salah menurut saya, tapi ada kemungkinan benar. Kenapa? Karena masalah ijtihadiyah itu tidak ada yang bisa dipastikan 100%. Jelas sampai sini tidak ada yang bisa dipastikan 100%. Dan ini sudah ada dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentolerir. Sudah pernah kita sebutkan bagaimana sahabat berbeda dalam memahami satu hadis, yaitu disuruh jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya kan? Sudah pernah kita sebutkan di pertemuan pertama. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan masuk asar. Sebagian sahabat ada yang tetap sholat, sebagian sahabat ada yang sholat asarnya setelah maghrib. Gara-gara Nabi bersabda tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Setelah sampai di Bani Quraidah sudah maghrib, baru sholat asar di sana. Jadi satunya berpegang dengan teks zahir hadis, satunya berpegang dengan pemahaman terhadap hadis. Dia tidak lihat teksnya, hadisnya. Memang secara teks jangan sholat asar di Bani Quraidah, tapi dia punya pemahaman lain, sahabat ini. Bukan itu maksudnya Nabi. Maksudnya Nabi kita disuruh cepat-cepat supaya sampai di sana masih sempat sholat asar. Gitu maksudnya. Tapi kalau tidak keburu di tengah jalan masuk asar, ya sudah sholat asar di jalan. Kenapa? Kita punya dalil lain, yaitu perintah sholat di awal waktu, di dalam waktu. Tidak boleh sholat di luar waktu. Dan ketika sampai kepada Nabi SAW tidak ada yang disalahkan. Nabi tidak menyalahkan yang sholat asar di jalan sama yang sholat asar di mana? Bani Quraidah. Pertanyaannya, dua-duanya benar atau salah satunya yang benar? Apakah dua-duanya benar? Ya? Dua-duanya benar atau salah satunya saja yang benar? Salah satunya yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satunya yang benar. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Cuman untuk memastikan 100% itu yang benar di sisi Allah, nah itu yang sulit. Karena kan masing-masing punya sudut pandang kan. Yang sholat di sana setelah maghrib dia bilang, oh kan Nabi bilang di sana, ya sudah saya pegang di sana. Yang satunya mengatakan, kenapa kamu melanggar hadis Nabi? Kenapa kamu sholat di tengah jalan padahal Nabi suruh sholat di sana? Maksud Nabi itu kayak gini. Nah, jadi kan masing-masing pendalilannya jelas. Masing-masing pendalilannya apa? Pendalilannya jelas. Karena itulah, walaupun dua pendapat ini ditolerir, kebenaran tetap cuma satu. Tapi kebenarannya sifatnya subjektif. Menurut saya, ini yang benar. Menurut saya pendapat kamu salah. Tapi di saat yang sama, pendapat yang saya yakini benar, ada kemungkinan salahnya. Dan pendapat kamu yang saya yakini salah, ada kemungkinan benarnya. Cuman kemungkinannya kecil. Nah, tapi tetap ada kemungkinan. Itulah sifatnya ijtihadiyah. Jadi ijtihadiyah itu tidak bersifat yakin. Ada yang bisa pastikan 100%. Nabi SAW misalnya dalam masalah khilafiyah, Nabi SAW tentang masalah amalan-amalan yang masalan terkait dengan hukum. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Menyentuh perempuan yang bukan mahram.
Kan jelas pendapat-pendapat di situ. Apakah ada yang memastikan 100% itu yang paling benar? Tidak ada kemungkinan salahnya, tidak ada. Tidak ada yang sampai dalam jenjang keyakinan dalam permasalahan ini. Karena kalau itu merupakan perkara keyakinan, tidak mungkin mereka berbeda pendapat. Adanya perbedaan pendapat menunjukkan itu masalah, bukan perkara yang bisa diyakini 100%. Ya kan? Itu kan bukti. Bukti yang menunjukkan bahwa masalah fikih itu masalah ijtihadiyah, yakni masalah yang tidak dikatakan yakin 100%, adalah adanya ulama yang rujuk menarik pendapatnya. Hari ini dia berpendapat begini, besok dia rubah pendapatnya. Ketika dia rubah, itu menunjukkan pendapat yang kemarin itu bukan keyakinan, itu dugaan besar. Karena hanya dugaan besar yang bisa berubah. Yang namanya keyakinan tidak boleh berubah. Ya, yang namanya keyakinan tidak boleh berubah. Ketika para ulama hari ini berpendapat seperti ini, besok berubah pendapatnya, itu menunjukkan pendapat dia yang kemarin itu dugaan besar. Karena seandainya yakin, tidak mungkin dia berubah. Itu bukti bahwasanya pendapat-pendapat di kalangan ulama dalam masalah fikih itu ijtihadiyah. Karena itulah tidak akan kita temukan dalam buku-buku fikih itu kalimat sholat wajib itu, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak ada dalam buku-buku fikih menyebutkan itu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu hukumnya wajib bukan masalah ijtihad, ijma' para ulama di situ. Yang disebut di buku-buku fikih hanya masalah-masalah ijtihad yang tidak ada ijma' di situ. Misalnya dibilang sholat witir adalah sunnah, itu masalah fikih. Kenapa? Karena ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Kalau dibilang sholat 5 waktu adalah wajib, itu bukan masalah fikih, itu ijma'. Ya, itu ijma'. Tidak ada ijtihad tempatnya di situ. Ya, maka dari sinilah, ya. Makanya kita katakan tadi dibedakan antara dalil dengan pemahaman terhadap dalil. Kalau dalil pasti Al-Quran pasti benar. Cuman pemahaman orang terhadap ayat Quran belum tentu benar. Nah, inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat dan mazhab-mazhab sejak dari zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Mazhab-mazhab yang kita tahu sekarang ini, yang semua mazhab itu semuanya diterima oleh umat Islam, ya. Nah, masing-masing mengandung kebenaran semuanya. Selama mereka berbeda pendapat, maka semua pendapat tersebut legal, dibolehkan. Dan ini mazhab di kalangan ulama yang sampai di zaman kita sekarang itu dari zaman sahabat, warisan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, guru Imam Al-Bukhari yang bernama Ali ibn al-Madini, Imam Ali ibn al-Madini, beliau pernah mengatakan, lam yakun fi ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun, ya, lahu ashabun yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna biqaulihi wa yaslukuna maslakahu illa salasa. Kata Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala, guru dari Imam Al-Bukhari, tidak ada seorang pun di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang memiliki murid-murid, yang mana murid-muridnya ini bermazhab seperti mazhabnya, berfatwa, berpendapat sesuai dengan fatwanya, dan menjalankan ibadah sesuai dengan tata caranya, kecuali 3 orang sahabat: Abdullah bin Mas'ud, Zaid ibn Thabit, dan Abdullah ibn Abbas. Ini pernyataan Ali bin Madini rahimahullah, menyatakan bahwa mazhab fikih sudah ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata beliau, di zaman sahabat itu ada 3 mazhab besar. Mazhabnya Ibnu Mas'ud, mazhabnya Zaid bin Thabit, dan mazhabnya siapa? Mazhabnya Abdullah bin Abbas. Ini mereka masing-masing punya murid-murid. Murid-muridnya itu ikut pendapatnya masing-masing. Murid-muridnya Ibnu Abbas ikut pendapatnya Ibnu Abbas, mengikuti mazhabnya, pola pikirnya dia ikuti, cara berdalilnya dia ikuti. Zaid bin Thabit juga begitu, Ibnu Abbas juga begitu. Ya, jadi ini dari zaman sahabat Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW masih hidup, kita kasih contoh tadi, yang sholat di Bani Quraidah, sudah ada 2 cara pemahaman yang berbeda dalam menyikapi satu hadis, dan Nabi mentolerir pemahaman dua-duanya. Beliau tidak mengatakan pemahaman kamu salah. Ya, dua-dua pemahaman itu dibenarkan, diizinkan, walaupun yang benar cuma 1, yang lainnya hampir benar. Tetap salah, cuman pemahamannya benar. Artinya cara berdalil seperti itu diperbolehkan, walaupun hasilnya keliru. Nah, maka lihat di sini, lihat kata Ibnu Mas'ud, kata Ali bin Madini rahimahullahu taala,
bahwa di zaman sahabat Nabi tidak ada sahabat yang diikuti mazhabnya, diikuti fatwanya oleh murid-muridnya dan beragama sesuai dengan cara sahabat kecuali 3 orang ini. Ibnu Mas'ud di Kufah, ya, Zaid ibnu Sabit di Madinah, dan Abdullah bin Abbas di Mekah. Ini 3 mazhab besar di kalangan sahabat. Masing-masing punya pengikutnya, punya murid-muridnya. Ibnu Mas'ud mazhab beliau besar di Kufah, murid-muridnya semua di Kufah. Makanya ulama-ulama Kufah itu amalannya beda dengan amalan penduduk kota Madinah, beda dengan penduduk kota Mekah. Ini kan dari awal di zaman sahabat sudah berbeda. Kenapa? Beda guru. Beda guru, di mana gurunya memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan sahabat yang lain. Yang mana Nabi membolehkan semua pemahaman ini. Boleh pemahaman seperti itu semuanya. Cuma memang yang benar cuma satu. Kalian silakan memahami semaksimal mungkin. Selama kalian punya pirantenya, punya kemampuannya, bisa berijtihad, maka silakan memahami. Tapi yang benar cuma satu. Yang lainnya dimaafkan atau yang lainnya ditolerir kalaupun salah. Nah, Ibnu Malik mengatakan jadi 3 orang, ada 3 mazhab di zaman sahabat. Ibnu Mas'ud di Kufah, kemudian siapa? Zaid ibnu Sabit di Madinah, dan Abdullah bin Abbas di Mekah. Dari 3 mazhab inilah lahir mazhab-mazhab di kalangan ulama. Di Kufah Abdullah bin Mas'ud. Fikihnya Abdullah bin Mas'ud diwarisi oleh murid beliau Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais diwarisi oleh muridnya Alqamah bin Qais. Kemudian muridnya fikihnya Alqamah bin Qais ini diwarisi oleh muridnya di bawah, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Fikihnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai diwarisi oleh muridnya yang bernama Hammad ibnu Abi Sulaiman. Hammad ibnu Abi Sulaiman gurunya Imam Abu Hanifah. Makanya fikih Abu Hanifah itu bermuara ke fikihnya Ibnu Mas'ud. Jelas sampai sini? Bukan Ibnu Abu Hanifah yang bikin baru, bukan. Beliau berguru kepada guru-guru terus dan bermuara kepada Ibnu Mas'ud. Maka salafnya mazhabnya Abu Hanifah, salafnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat. Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat. Terkenal dengan kecerdasan beliau. Karenanya Imam Abu Hanifah terkenal dengan kecerdasan beliau rahimahullahu taala. Itu di Kufah. Di Madinah ada sahabat Zaid ibnu Sabit dan juga ada Abdullah bin Umar. 2 orang sahabat ini di Madinah. Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi. Nafi maula Ibnu Umar. Nafi ini berguru sama Ibnu Umar, berguru sama Zaid ibnu Sabit. Zaid bin Sabit ini sahabat yang paling paham tentang faraid, tentang warisan. Zaid ibnu Sabit, yang Nabi bilang sendiri, afradukum Zaid. Orang yang paling paham tentang faraid di antara kalian adalah Zaid bin Sabit. Beliau puji tentang keilmuan faraid ini. Jadi Nafi berguru kepada Ibnu Umar, berguru juga kepada Zaid bin Sabit. Jadi fikihnya mereka berdua diwarisi oleh Nafi. Nafi ini gurunya Imam Malik. Maka mazhab Imam Malik di Madinah berpulang kepada mazhab Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit di Madinah. Ya seperti ini, bukan dibuat-buat sendiri oleh Imam Malik, enggak. Dia ambil dari sahabat ilmunya. Ya, ambil dari sahabat. Adapun masalah namanya mazhab itu kan istilah saja. Mazhab itu kan pola pikir. Jadi pola pikirnya Imam Malik sama seperti pola pikirnya Imam sahabat Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Bukan ambil dari mana-mana, dari sahabat. Gitu. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Fikihnya Abdullah bin Abbas, ya, fikihnya Abdullah bin Abbas diwarisi oleh murid beliau, Atha ibnu Yasar. Atha ibnu Yasar, ini murid Ibnu Abbas. Kemudian fikihnya Atha bin Yasar diambil oleh murid beliau namanya Ibnu Juraij, Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij, imamnya kota Mekah. Fikihnya Ibnu Juraij diambil oleh muridnya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muslim bin Khalid Az-Zinji. Nah, Muslim bin Khalid Az-Zinji ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau yang memberikan ijazah pembolehan kepada Imam Syafi'i berfatwa pada usia 15 tahun, ketika Syafi'i baru 15 tahun. Maka lihat, maka fikih Imam Syafi'i bukan dari siapa-siapa, dari Ibnu Abbas. Beliau warisi ilmunya.
Itulah yang kemudian melahirkan varian pendapat. Karena memang dari sahabat sudah berbeda, madrasahnya berbeda. Madrasah Kufah, madrasah Mekah, madrasah Madinah. Kalau dari atas mereka berbeda pendapat, di bawah pasti berbeda pendapat juga. Maka ini sebagai sanggahan bagi siapa saja yang mengatakan bahwa mazhab fikih itu buatan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, buatannya mereka, tidak ada di zamannya sahabat. Ini ucapan yang tidak tahu sejarah. Tidak paham. Masa iya Imam Ahmad tiba-tiba bikin ilmu sendiri? Imam Syafi'i bikin ilmu sendiri? Mana diambil? Jangan begitu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang diakui keilmuannya semua ulama, masa tiba-tiba bikin sendiri? Kan tidak mungkin. Ada gurunya mereka, ada sanad keilmuannya. Kembali kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Ahmad sendiri, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi lihat ya, ini sanad keilmuannya keempat mazhab semua berpulang kepada sahabat. Karena itulah pendapat-pendapat mereka tidak ada yang keluar dari pendapatnya para sahabat secara umum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini yang harus difahami. Dan mazhab sahabat dalam fikih adalah mazhab a'immatul mazahib. Mazhabnya imam-imam mazhab. Dan mazhab itu sebenarnya ada 12, banyak. Ada 12 mazhab di zaman dahulu. Cuman di akhir abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah itu punah. Tinggal 4 yang masyhur ini. 4 yang masyhur, yang lainnya punah karena kurang murid-muridnya. Kurang dipelajari dan seterusnya. Intinya ada yang saya ingin tekankan di sini bahwasanya perbedaan pendapat di antara mazhab fikih itu adalah secara tidak langsung merupakan perbedaan pendapat dari zaman sahabat. Walaupun bukan mungkin permasalahannya, tapi pola pikirnya diwarisi dari sahabat. Pola pikirnya, cara memandang dalil. Cara memandang dalil sebagaimana sahabat tadi dua, satu mengambil teksnya, satu mau mengambil mananya. Itu namanya cara memahami dalil. Jadi dari awal sudah berbeda pendapat. Karena itulah semua perbedaan yang terdapat dalam internal mazhab yang 4 itu semua khilaf yang muktabar. Silakan mau memilih yang mana saja, semuanya boleh. Walaupun yang benar cuma satu, walaupun kamu memilih ini yang kuat menurut saya, tapi itu menurut kamu subjektif. Kamu tidak bisa pastikan 100%. Kenapa kamu tidak bisa pastikan 100%? Ulama saja tidak bisa pastikan 100%. Makanya mereka berbeda pendapat. Gitu. Seandainya itu kebenaran 100%, pasti mereka ijma. Karena tidak mungkin umat bersepakat di atas apa? Kesesatan. Seandainya kebenaran cuma satu di situ, yakni mutlak itu yang benar 100%, yang lainnya batil semuanya, pasti mereka ijma di situ. Tapi ketika mereka berbeda pendapat, itu menunjukkan bahwa kebenaran tidak keluar dari situ. Salah satunya ada yang benar. Cuman dugaan besar saja ini yang benar. Tidak bisa dipastikan 100%. Wallahu taala alam bisawab. Jelas sampai sini ya. Nah, karena itulah kita katakan sekali lagi masalah-masalah fikih yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama ini termasuk masalah yang ditolerir dan sama sekali bukan perkara pokok, perkara mendasar yang mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Sama sekali tidak. Ya sampai sini ya. Seperti sempat kita lontarkan pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Saya katakan yang mana yang merupakan mazhabus salaf? Yang mana yang sesuai dengan ajaran mazhab sahabat? Yang kunut subuh atau yang tidak kunut subuh? Yang mana yang merupakan mazhab salaf? Yang kunut subuh atau tidak kunut subuh? Hah? Jawabannya dua-duanya mazhabus salaf. Dua-duanya mazhabus salaf. Yang kunut subuh mazhabus salaf, yang tidak juga mazhabus salaf. Kenapa? Dari sahabat sudah berbeda pendapat. Ada sahabat yang kunut subuh, ada sahabat yang tidak. Berarti dua-duanya mazhabus salaf. Artinya apa? Kebenaran tidak keluar dari dua itu. Salah satunya ada yang benar. Maka kalau kamu pilih salah satunya sebagai benar, itu dugaan besar kamu, subjektif menurut kamu saja. Menurut yang lain belum tentu. Menurut dia yang benar ini, maka dihargai, ditolerir, dihormati pendapatnya sebagaimana kamu ingin pendapat kamu dihormati. Jangan memaksa, jangan mengerucutkan dua pendapat dipaksakan jadi satu. Kita harus sepakat. Enggak, ini bukan tempatnya bersatu. Kalau memang dari dulu berbeda pendapat. Kalau dari dahulu sudah ada 2-3 pendapat, memaksakan untuk menghilangkan dua yang lain, satu saja kita ikuti semua, itu kezaliman. Pasti akan menzalimi orang. Ya.
Karena itulah Imam Malik rahimahullah pernah beliau diminta oleh gubernur atau khalifah, saya lupa. Dikatakan, wahai imam, bagaimana kalau kita menerapkan kitab kamu ini, Muwatta Imam Malik, mazhab Malik ya. Kita terapkan ini, kita jadikan aturan yang berlakukan ke semua kaum muslimin, harus ikut pada pendapat mazhab ini kamu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, la taf'al ya imam, jangan lakukan itu. Kenapa? La yazalun nasu yakhtalifun, fadhahum yakhtalifun. Dari dahulu, kata Imam Malik, manusia itu sudah berbeda pendapat. Biarkan mereka berbeda pendapat. Jangan dipaksakan mengikuti satu pendapat. Jangan dipaksakan mengikuti satu pendapat. Dari dahulu orang sudah berbeda pendapat. Biarkan mereka berbeda pendapat. Itu aja, simpel. Ya. Kenapa? Karena ini bukan masalah-masalah yang diwajibkan bersatu. Tidak wajib bersatu dalam masalah fikih. Justru adanya perbedaan fikih di kalangan ulama rahmat luas. Itu tidak rahmat luas. Karena seandainya kebenaran itu bisa dia dapatkan 100%, ya sulit. Gimana caranya? Akan banyak orang-orang yang berdosa. Tapi karena kita tidak tahu mana pendapat yang 100% pasti, semuanya dugaan besar, maka setiap orang beramal dengan dugaan besarnya masing-masing, menurut kuatnya masing-masing. Selama ulama berbeda pendapat, ada 2-3 pendapat di kalangan ulama, silakan ikuti pendapat 1, 2, 3, terserah yang mana. Karena semuanya punya landasan. Semua ada salafnya, semua berpulang kepada sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Itulah bentuk rahmat. Ini sekarang ya, ini diantara rahmat Allah taala menjadikan mazhab itu jadi 4 saja. Bayangkan kalau yang 12 itu masih hidup, masih ada sampai sekarang. Ini saja 4 mazhab sudah bikin ribut gitu ya, melahirkan ini. Bayangkan kalau 12 itu masih ada sampai sekarang, mungkin lebih ramai lagi dunia persilatan ini. Ya kan begitu ya. Tapi hikmah Allah taala dibikin punah yang lain jadi 4 saja. Ya. Kata ulama, ini sebagaimana di zaman dahulu qiraah itu kan banyak ya, ada 7 qiraat, ya kan, 7 bacaan Quran. Sahabat ini baca dengan ini, sahabat ini baca dengan qiraah ini, akhirnya ketemu bertengkar, ribut. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada siapa? Abu Bakar Siddiq, dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Semua bacaan itu kalau kamu mau baca sendiri di rumah. Kalau mau baca di publik, di depan orang, baca dengan qiraahnya Quraisy untuk menghilangkan perbedaan. Sama kayak gini, yang 12 mazhab jadikan 4 saja supaya mengurangi perselisihan. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi intinya di sini adalah yang selama itu adalah ranah fikhiyah, maka sudah, silakan amalkan apa yang kamu yakini, amalkan yang kamu anggap kuat. Orang lain mengamalkan pendapat yang lain, silakan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah akidah, tidak ada hubungannya dalam masalah sunnah atau bukan. Enggak, itu masalah fikih. Karena itulah seorang hendaknya berlapang dada dalam hal ini. Dan seorang juga harus paham bahwa selama itu masalah fikih pasti ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat dan itu muktabar, pendapat muktabar itu artinya internal imam 4. Karena hanya ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, selama itu ada pendapatnya di kalangan imam-imam, ya, yang mana mereka ini mewarisi ilmunya para sahabat, yakin itu mazhab salaf. Tidak mungkin tidak. Karena benang merahnya kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang kita sebutkan tadi. Jelas ya Pak ya? Nah, di sini beberapa contoh. Yang sudah kita sebutkan juga kemarin, beberapa contoh dalil qat'i sama ghairu qat'i, ya, dhanni, dilalah qat'i sama dilalah apa? Dhanniyah. Ya. Masalah begini. Masalah kunut subuh kita sudah sebutkan tadi. Ini kan masalah-masalah yang jelas khilafiyat. Dari zaman sahabat saja sudah khilaf, ada yang kunut, ada yang tidak. Itu kan sudah cukup menjadi bukti bahwa tidak ada yang bid'ah di sini. Semuanya amalannya sahabat. Masa iya kita katakan para sahabat mengamalkan bid'ah misalnya? Karena itulah Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi ketika membawakan bab kunut, kata beliau, wa qanata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dan sebagian lain tidak kunut, dan semuanya boleh. Kemudian beliau sebutkan nama-nama sahabat yang kunut dan sahabat yang tidak kunut. Ya. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau nggak salah dalam Hadil Arwah, bukan, dalam Zadul Ma'ad, ketika beliau menyebutkan tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada sahabat yang kunut, ada sahabat yang tidak kunut, dan ini bukan masalah yang dibid'ahkan seorang karenanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kenapa? Karena jelas sekali
Yang mengatakan kunut ada hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim, yang mengatakan tidak kunut juga ada argumennya. Kita tidak mau bahas ini di sini, ya kan? Tapi intinya dua-duanya ada argumennya, ada dalilnya dan sama-sama kuatnya. Karena itulah kalau dia memilih satu pendapat, itu dugaan besar dia itu. Ya. Seperti yang kita sebutkan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ucapan saya, pendapat saya ini yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat kamu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, gitu. Baik. Contoh lain misalnya, ya, yang juga karena ini yang kita mau sorotin karena banyak perselisihan, ya, bahkan sampai mengantarkan kepada perpecahan di tengah kaum muslimin, bukan gara-gara masalah yang prinsipil, bukan, tapi masalah fikih, ya, yang seharusnya tidak boleh ada saling memusuhi di situ. Justru yang ada harus tolerir. Harus apa? Mentolerir saudaranya. Lihat sahabat tabi'in yang tinggal di Kufah pasti berbeda amalannya dengan sahabat dan tabi'in yang tinggal di Mekah, berbeda amalannya dengan sahabat yang tabi'in yang tinggal di mana? Di Madinah. Beda itu. Tidak sama. Jangan dikira semuanya kunut semua atau tidak kunut semua. Tidak, beda-beda. Ya. Sahabat yang di Mekah dengan di Madinah, lihat sampai sini ya. Di Mekah dengan Madinah itu kunut. Ma'ruf dalam sejarah. Ya. Yang lainnya tidak. Ya, jadi intinya di sini adalah perbedaan tersebut sudah ada dari zaman dahulu, maka orang-orang belakangan tinggal melestarikan perbedaan tersebut. Kalaupun mau mengusahakan untuk satu, ya jangan ngotot. Ya, bagusnya sih kalau kita diskusi, kalau kita satu pendapat, syukur. Kalau tidak, ya sudah, biarkan saya berbeda pendapat. Orang dari dahulu seperti itu. Jangan mengusahakan persatuan pada hal-hal yang tidak wajib bersatu di situ. Justru hal-hal yang seharusnya berbeda malah bersatu, sebaliknya. Baik, wallahu taala alam bishawab. Ini masalah-masalah yang sangat banyak. Ya, karena itulah seorang penuntut ilmu perlu untuk mencari tahu masalah ini. Ya. Cuman kaidah umumnya adalah kalau itu ranah fikih, ranah fikih pasti ada perbedaan pendapat. Cara mengetahui itu masalah fikih, buktinya adalah ada perbedaan pendapat. Itu saja. Kalau ada yang bertanya apa bedanya masalah fikih, masalah akidah misalnya, yang sifatnya pokok, yang tidak boleh ditolerir. Buktinya adalah kalau itu perbedaan pendapat, ada khilaf di situ, berarti itu bisa ditolerir. Kalau ijma berarti tidak boleh ditolerir. Itu aja simpel masalahnya. Ya, masalah terkait dengan apalagi masalahnya yang sering ditemukan di tengah kaum muslimin. Ya, masalah ya, maksudnya yang membuat orang itu ribut satu dengan yang lain, sama-sama muslim ribut padahal masalah fikih. Isbal tidak isbal misalnya. Ya kan ma'ruf perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan isbal secara mutlak walaupun tidak sombong, ada yang mengatakan kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh. Itu pendapat masyhur di kalangan ulama. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan juga bahkan sebagian menyebutkan itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad, mengatakan sama. Kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh. Ini pendapat dari jumhur mayoritas ulama. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membuat judul bab di masalah pakaian di Riyadhus Shalihin. Kata beliau, haramnya isbal kalau disertai dengan sombong, kalau tidak sombong maka hukumnya makruh. Ya, ini pendapat masyhur mayoritas ulama. Nah, jadi kalau ada sahabat kita yang mengamalkan ini, ya sudah, biarkan dia mengamalkan pendapat tersebut. Ya, oh makruh, ya sudah. Ya, saya yakini itu haram, ya sudah. Ya. Kalau kamu tidak suka dipaksa-paksa ikuti tinggalkan pendapatmu, jangan juga paksa-paksa orang tinggalkan pendapatnya. Karena dari zaman dahulu para ulama berbeda pendapat. Ini isbal tidak isbal bukan masalah akidah sama sekali. Itu masalah fikih, murni masalah fikih. Buktinya apa? Adanya perbedaan pendapat. Maka jangan bawa-bawa akidah di situ. Jangan bawa-bawa sunnah, ini harus sunnah, ini bukan. Jadikan itu sebagai pembeda, ini harus sunnah, ini bukan. Masalah isbal tidak isbal. Itu perkara yang bid'ah, muhdas. Siapa yang menjadikan masalah isbal tidak isbal menjadi pembeda antara sunnah dengan bukan sunnah, maka ucapannya bid'ah dalam agama. Tidak ada ulama sebelumnya yang berpendapat seperti itu. Ya. Tidak ada ulama yang menilai seorang sunnah atau bukan sunnah hanya karena melihat pakaiannya. Enggak.
Menurut yang mengatakan wajib, iya dia berdosa, tapi keluar dari sunnah, enggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Contoh lain misalnya, ya tentunya tanpa merendahkan kedudukan masalah sholatul jamaah. Ya, ini juga kadang membenci orang, membenci muslim yang lain dan seterusnya. Karena ya orangnya sholat mungkin, tapi dia tidak berjamaah di masjid. Tidak berjamaah di masjid. Dan menganggap ini bukan ahlus sunnah atau keluar dari sunnah dan selainnya. Ini juga kalau kita melihat literatur fikih, ini masalah khilafiyah. Ini kita tidak berbicara mengenai musafir ya. Kalau musafir kan jelas tidak wajib sholat jamaah. Ya, jangan sholat jamaah, sholat Jumat saya tidak wajib bagi musafir, apalagi sholat jamaah. Itu kan jelas. Ya, jadi sholat jamaah 5 waktu di masjid hanya wajib bagi laki-laki balik mukim. Itu saja. Ya, jadi kalau anak kecil belum balik, perempuan musafir itu tidak wajib sholat 5 waktu. Saya tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib kalau dia musafir atau anak kecil atau perempuan. Jelas sampai sini? Ya, kenapa? Karena sholat Jumat saja tidak wajib. Apalagi sholat Jumat saja gugur. Ya kan musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Ya, apalagi berjamaah. Baik, kita tidak bahas masalah itunya, tapi kita berbicara masalah seorang mukim terkait dengan sholat jamaah. Masalah ini khilaf di kalangan ulama, masyhur khilaf di sini. Kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yang lainnya mengatakan fardu kifayah, yang lainnya mengatakan fardu ain. Ini 3 pendapat terwarisi di buku-buku fikih dari zaman dahulu. Maka sudah masuk ya? Afwan. Azan dulu kalau gitu. Betul. Taib. Jadi ini sekedar sebagian contoh ya, untuk menunjukkan bahwasanya apa-apa yang kita yakini jangan dipastikan 100% selama itu masalah fikih.
Ya, karena masalah fikih itu beda dengan masalah rukun Islam, rukun iman. Perbedaan dalam masalah itu antara hak dengan batil. Kalau sifatnya usul akidah. Tapi kalau ranah fikih itu perbedaan antara yang benar sama yang lebih benar. Itu saja. Benar sama lebih benar. Ya. Atau misalnya yang benar dengan yang kurang benar, gitu. Tidak ada dikatakan ini benar, yang lainnya batil. Dalam fikih tidak ada seperti itu. Karena masing-masing pendapat walaupun lemah ada kemungkinan benarnya, walaupun kemungkinan benarnya kecil. Menurut kita, menurut dia juga seperti itu. Pendapat yang kamu pegang itu kecil kemungkinan benarnya. Ada kemungkinan benar, tapi pendapat saya lebih benar. Jadi yang kita ingin tekankan di sini bukan berarti kita katakan semua pendapat benar. Sekali lagi tidak. Kebenaran cuma satu. Tapi dengan mengetahui ini, yang ingin dituntut dari kita adalah bagaimana menyikapi pendapat lain. Menyikapi perbedaan pendapat dalam fikih itu mentolerir saudaranya, memaklumi, membiarkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Selama amalannya itu berdasar, selama ada ulama salaf yang berpendapat dengannya, sudah biarkan dia mengamalkan seperti itu. Sebagaimana kamu juga mau dibiarkan seperti itu, ya kan? Iya. Itu intinya di sini. Sekali lagi bukan mau mengatakan bahwa kebenaran semuanya benar, tidak ada yang salah. Bukan juga berarti tidak boleh menyalahkan pendapat lain. Boleh. Para ulama dari dahulu saling menyalahkan satu sama lain. Ini pendapat kamu salah. Pendapat kamu salah, betul. Pendapat kamu salah, dugaan besar saya salah. Kan begitu. Pendapat saya benar, pendapat kamu salah. Boleh saling menyalahkan pendapat. Enggak ada masalah. Yang masalah itu kalau sampai berimbas kepada apa? Berimbas kepada persatuan, kecintaan kepada kaum muslimin. Ya, para ulama saling menyanggah, saling membantah, tapi kecintaan mereka luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah punya bantahan kepada gurunya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik, guru langsung beliau punya bantahan kepada Imam Malik. Imam Syafi'i punya bantahan, tapi apakah itu menunjukkan beliau tidak cinta sama gurunya? Oh, tidak, beliau sangat cinta kepada gurunya. Menunjukkan bahwa berbeda dan saling mencintai itu hal yang sangat memungkinkan. Iya, saling mencintai, berbeda tapi tetap saling mencintai itu hal yang sangat memungkinkan. Hanya orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan atau orang yang tidak tahu menata hatinya dengan benar, yang bingung menyikapi bagaimana caranya saya berbeda tapi saling mencintai, bingung dia. Nah, jelas sama seorang mukmin tidak, karena kita punya prinsip dasar bahwa muslim satu dengan muslim yang lain tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menjauhi. Apalagi karena masalah-masalah yang tidak boleh dijadikan masalah seperti ranah fiqhiyah. Ya, sampai sini ini yang kita ingin tekankan di sini. Nah, kalau masalah fiqhiyah yang merupakan bagian dari agama saja tidak boleh seorang dalam tanda kutip ribut, saling ini, saling itu, saling menghujat, saling ini satu sama lain, saling membenci, saling membelakangi. Padahal ini masalah agama. Ya, karena hal tersebut ditolerir, apalagi cuman masalah duniawi biasa. Itu jauh lebih tercela. Ya, lebih tercela, berpecah belah karena fikih, saling membenci karena masalah fikih, perbedaan fikih ya, itu tercela. Ya, itu tercela. Apalagi masalah biasa. Cuman masalah perbedaan kebijakan, ya, perbedaan cara pendapat, perbedaan dalam cara mengelola suatu yayasan, suatu lembaga pendidikan, itu kan masalah dunia, jauh lebih remeh dibandingkan masalah fikih. Ya, sampai sini. Maka seorang itu ketika dia harus sadar bahwa yang namanya perbedaan pendapat tidak bisa dihindari seumur hidupnya. Maka dia harus siap untuk berbeda pendapat dan jangan anarkis kalau berbeda pendapat seperti orang munafik. Orang munafik itu diantara sifatnya idza khasama fajar. Kapan dia ada masalah dengan orang dia berlaku fajir. Kapan dia ada berbeda pendapat dengan orang langsung kasar. Itu sifat orang munafik. Orang Islam tidak seperti itu. Ya. Maka masalah-masalah duniawiya, masalah teknis, masalah kebijakan, masalah perbedaan visi dan misi dan semacamnya dalam suatu lembaga, ya, itu hal yang jauh lebih enteng dibandingkan masalah fikih. Maka kalau seorang muslim dituntut untuk toleran dalam masalah fikih yang notabene merupakan perkara akidah, apalagi cuman masalah-masalah masalah teknis keduniaan biasa, tidak selayaknya membuat seorang saling membenci, memutuskan silaturahmi, itu jelas jauh lebih tercela. Dan itu jangan mengatasnamakan agama itu pahala, enggak, itu dosa. Jelas sabda Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Tidak halal.
kecuali memang dalam perkara-perkara yang penting, yang fundamental, yang prinsipil dalam agama. Dan jelas masalah fikih bukan bagian dari itu. Karena masalah fikih dibiarkan berbeda pendapat, maka haram menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari hanya karena beda tata cara sholatnya, beda tata cara ininya, beda tata cara itunya, beda keyakinan yang dia pilih, pendapat yang kuat beda, ya. Dan lebih haram lagi memutuskan silaturahmi, menjauhi saudaranya lebih 3 hari hanya karena masalah-masalah duniawi biasa, ya. Maka seorang harus berlapang dada, ya, lebih banyak-banyak memaklumi saudaranya, menurunkan ego masing-masing, ya, tahu bahwa persatuan jauh lebih penting dibandingkan apa yang saya bela, pendapat saya pribadi ini, bahwa apa yang saya yakini benar tapi mungkin ada salahnya, gitu, bisa jadi, ya, dan seterusnya. Jadi persatuan kaum muslimin hal yang hal yang lebih penting. Karena itulah disebutkan dari antara fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan tentang suatu amalan. Amalan ini di tengah masyarakat amalannya kayak gitu. Ini masalah-masalah sunnah disebutkan. Amalan-amalan yang sifatnya sunnah, bukan masalah yang wajib sama haram, enggak. Masalah-masalah yang mana lebih afdol gitu saja, masalah sunnah. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah itu. Yani amalan di tengah masyarakat kayak gini, tapi saya meyakini pendapat yang lebih kuat ini. Ingat, ini masalah sunnah, bukan masalah wajib, haram dan seterusnya. Ini masalah sunnah. Artinya dua-duanya benar, cuman satunya lebih afdal karena sunnah gitu. Sunnah hukumnya. Boleh nggak tetap saya mengamalkan pendapat pribadi saya di tengah masyarakat? Karena saya yakin itu lebih afdal, lebih utama, lebih rajih dan seterusnya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang kesimpulannya adalah menjaga persatuan lebih penting dibandingkan amalan sunnah. Dibandingkan amalan sunnah. Maka kalau seorang, kata Ibnu Taimiyah, dia disebutkan dia bisa mengorbankan pendapat pribadinya guna menjaga persatuan, apalagi masalah-masalah yang sifatnya duniawi biasa, ya, masalah duniawi, masalah teknis, itu selayaknya dikorbankan lagi pendapat pribadinya untuk menjaga persatuan di tengah kaum muslimin, ya. Maka kalau orang mudah berpecah belah, bermusuhan hanya karena faktor teknis duniawi, ya, masalah apa namanya visi dan misi misalnya, atau dalam masalah fikih ya, gampang berbeda pendapat, apa gunanya kamu menggembar-gemborkan kalimat bersatu, itu omong kosong, ya. Karena persatuan dalam hal seperti itu penting. Maka jaga persatuan dengan cara mengetahui mana hal-hal yang dibolehkan bersatu, dibolehkan berbeda sehingga dibiarkan begitu, dan mana hal-hal yang memang harus bersatu di situ. Dan ini butuh pengetahuan lebih lanjut. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, saya kira cukup sampai sini saja. Kemudian apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.